Halo semuanya, selamat datang di tugas proyek hari ini. Kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial di industri teknologi informasi, yaitu mengenai strategi mengelola anggaran dan waktu agar proyek perangkat lunak tidak mengalami kebangkrutan di tengah jalan. Sebelah saya telah hadir rekan saya yang bernama Neni Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil tugas makalah tugas proyek kami. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan utama. Di era transformasi digital dan globalisasi yang masih saat ini, seberapa signifikan sebenarnya peran perangkat lunak bagi bisnis sebuah koperasi? Tentu sangat penting. Saat ini, perangkat lunak tidak hanya membantu pekerjaan, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan bisnis. Ini memang besar, namun mengapa proyek pengembangan perangkat lunak masih sering gagal? Apa yang dijelaskan dalam Chaos Report? Nah, ini masalahnya. Berdasarkan Chaos Report, hanya sedikit proyek IT yang berhasil selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai kebutuhan. Sisanya, banyak yang mengalami kendala atau bahkan gagal. Wah, angkanya cukup mengejutkan ya. Lalu, apa penyebab utama kegagalan tersebut? Kenapa perangkat lunak yang tidak terbentuk fisik justru membuat biaya proyek sulit diperkirakan sejak awal? Penyebab yang paling sering terjadi adalah pembengkakan biaya proyek atau cost overrun karena software tidak berbentuk fisik. Biaya dan tingkat kesulitannya lebih sulit diperkirakan sejak awal dibandingkan proyek bangunan. Benar, selain itu, sering juga ada perubahan kebutuhan dari pengguna di tengah proyek. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi anggaran yang sudah direncanakan? Perubahan kebutuhan atau recruitment creep bisa membuat rencana proyek berantakan. Jika ada fitur baru yang ditambahkan, waktu pengerjaan akan bertambah dan biaya proyek juga ikut meningkatkan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Itulah kenapa manajemen proyek sangat penting. Jadi, apakah ini alasan mahasiswa komputer harus mempelajari MPSI? Bisa dijelaskan tentang konsep triple constraints? Betul, Muli. Di MPSI, kita belajar mengelola 3 hal utama dalam proyek, yaitu ruang lingkup atau scope, waktu atau time, dan biaya atau cost. Ketiganya saling berkaitan dengan kualitas atau quality sebagai tujuan utama. Kalau salah satu berubah, yang lain juga harus disesuaikan agar proyek tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Neni atas jawaban yang sudah dipaparkan. Sekian pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di narasumber selanjutnya. Sekarang kita masuk ke studi kasus proyek e-commerce Maju Jaya. Dengan rekan di samping saya, Widya Sipayung. Selamat pagi, Widya. Selamat pagi Neni dan halo teman-teman semuanya. Baik, tanpa membuang waktu, bisa dijelaskan gambaran singkat proyek ini? Baik, saya akan menjelaskan proyek ini direncanakan selesai dalam 4 bulan. Teknologi yang digunakan adalah AWS untuk cloud dan untuk database. Metode yang dipakai adalah waterfall karena kebutuhan sistem sudah ditentukan sejak awal. Lalu bagaimana pembagian pekerjaannya dalam WBS? WBS dibagi menjadi 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, coding, pengujian, serta deployment dan pelatihan pengguna. Berapa total anggaran proyek yang direncanakan? Biaya SDM sebesar 136 juta dan biaya operasional 24 juta sehingga total cost baseline adalah 100 juta. Setelah ditambah cadangan resiko 10% sebesar 16 juta, total anggaran proyek ini menjadi 176 juta. Kita bahas FVM. Apa itu FVM dan apa indikator utamanya? Baik, FVM adalah metode untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan biaya dan progres pekerjaan. Indikator utamanya adalah Planned Value atau VV, Earned Value atau EV, dan Actual Cost atau AC. Bagaimana kondisi proyek pada minggu ke-8? Untuk
minggu ke-8 target proyek seharusnya sudah mencapai 80%, sehingga nilai VV adalah 80 juta, namun progres nyata baru 40%, sehingga EV hanya 64 juta. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan mencapai 75 juta atau AC. Artinya ada masalah pada biaya dan jadwal proyek. Bagaimana hasil perhitungan CV, CV, CPI, dan SPI, serta apa artinya? Hasil perhitungannya CV yaitu kurang lebih 11 juta nilai negatif, berarti biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang seharusnya, sehingga proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau over budget. Untuk kedua, SV, yaitu schedule variance. Minus 16 juta, nilai negatif menunjukkan proyek terlambat dari jadwal yang telah direncanakan atau behind schedule. Yang ketiga ada CPI, yaitu Cost Performance Index, 0,85. Karena nilainya kurang dari 1, berarti penggunaan anggaran kurang efisien atau cenderung boros. SPI, yaitu Schedule Performance Index, 0,80 karena nilainya juga kurang dari 1. Berarti progres pekerjaan lebih lambat dibanding target yang ditetapkan. Terima kasih Widya atas penjelasannya hari ini. Sekian dari pembahasan hari ini. Sampai jumpa di narasumber selanjutnya. Bye-bye. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya dengan saya Widya Espayung dan rekan di samping saya Mulia Sari. Selamat pagi Mulia. Pagi Widya. Tanpa membuang waktu, kita masuk ke sesi pertanyaan, yaitu apa itu mode Kokomo 2 dan bagaimana cara kerjanya? Kokomo 2 adalah metode estimasi biaya dan usaha pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Barry Bohm. Metode ini menghitung kebutuhan waktu, tenaga kerja, dan biaya berdasarkan ukuran serta kompleksitas proyek menggunakan rumus matematis. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan Function Point Analysis atau FPA dibandingkan metode perhitungan baris kode? Keunggulan FPA adalah dapat memperkirakan ukuran dan biaya proyek sejak tahap analisis kebutuhan, bahkan sebelum kode program dibuat. Sedangkan metode baris adalah kode baru dapat dihitung setelah proses pemrograman dilakukan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa manajemen biaya dianggap sangat penting sebelum proses pembuatan program dimulai? Manajemen biaya sangat penting karena manajemen biaya membantu menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan secara ekonomi. Dengan perencanaan biaya yang baik, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan dana dan menghindari kerugian. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi manajemen biaya proyek menurut PMBOK Qt? Menurut PMBOK Qt, manajemen biaya proyek adalah proses merencanakan, memperkirakan, menyusun anggaran, dan mengendalikan biaya agar proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Bisa dijelaskan 4 tahapan utama dalam manajemen biaya proyek? Terdapat 4 tahapan utama, yaitu yang pertama plan cost management, yaitu merencanakan cara pengelolaan biaya. Yang kedua ada estimasi cost, yaitu memperkirakan biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada determine budget, yaitu menyusun total anggaran proyek. Dan yang keempat ada control cost, yaitu memantau dan mengendalikan biaya selama proyek berlangsung. Sekian tugas proyek hari ini dari kami kelompok 2. Terima kasih. Bye-bye.